Perhatikanlah, prajurit pasukan khusus yang baru pulang dari dinas. Hanya ingin makan sate kambing. Namun malah dihampiri oleh pasangan yang sangat kurang ajar ini. Hampir saja menusuk tenggorokannya. Si prajurit pasukan khusus sebenarnya tidak ingin mempermasalahkannya. Namun lawan justru semakin bersemangat. Nak, kamu buta ya? Tidak melihat jalannya. Sudah menabrak pacar saya. Minta maaf. Apa yang harus dilakukan? Saya yang menabrak orang itu terlebih dahulu. Maaf ya. Melihat si pemuda begitu, tidak berani berkata apa-apa. Pria itu malah mengira dia penakut. Sikapnya semakin sombong. Terus menunjukkan maskulinitasnya di depan pacarnya. Tanpa disadari, dia akan tahu siapa yang sebenarnya penakut. Karena pacarnya terlalu menarik perhatian. Menarik perhatian preman di meja sebelah. Beberapa preman kemudian mendekat dan mengelilingi wanita itu. Siap-siap, wanita itu dengan jijik mendorong menjauh preman itu. Preman melihatnya tidak menghargai diri. Dia langsung ingin membawanya pergi. Saat itu, wanita hanya bisa meraih pacarnya dengan putus asa. Semoga dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Tapi siapa sangka pacarnya yang tadi sombong dan arogan. Melihat orang banyak di seberang, kepahlawanan pria tadi lenyap seketika. Dengan senyum kikuk, tiba-tiba menjadi pengecut. Langsung meninggalkan pacarnya dan kabur. Saat wanita paling putus asa, prajurit khusus di sampingnya ikut campur. Lepaskan. Dia menyuruh kalian melepaskannya. Kalian tidak dengar? Kamu siapa? Masih mau ikut campur urusan orang lain? Pergi dari sini. 1 menit. Minta maaf padanya. Kalau tidak, kalian berdua hari ini semuanya dikuburkan di sini. Preman melihat pemuda berani mengacaukan rencananya sendiri. Tanpa berkata-kata lagi, langsung mengayunkan tinju besar ke arahnya. Namun pemuda itu dengan mudah menangkap lengannya. Terangkat di udara dan tak bisa bergerak. Saat preman itu terkejut bukan main. Seorang pemuda langsung melemparkannya ke tanah. Hampir saja membuatnya mati tergeletak. Seorang preman lain melihat kakaknya kalah. Mengambil kursi besi dan langsung menyerang. Untuk membantu kakak mendapatkan kembali kehormatannya. Hanya melihat pemuda dengan mudah menghadapinya. Dengan gagahnya terbang di tempat. Setelah berputar 365 kali di udara. Dengan satu tendangan menghancurkan kursi besi. Kemudian menendang preman besar. Langsung memukul preman kecil hingga terpental beberapa ratus meter. Preman-preman lain melihat keadaan. Tidak lagi peduli siapa kakak atau bukan. Satu persatu melarikan diri seperti kelinci. Berlari lebih cepat dari kelinci. Preman sebelumnya tidak terima dan ingin menyerang secara diam-diam. Pemuda mengangkat tangan dan langsung menahan preman di tempat. Lalu dengan lembut menekan jari. Lawan langsung terpental keluar hingga 500 meter. Mereka mengira preman akan memohon ampun. Namun si preman benar-benar keras kepala. Berteriak agar si pemuda tidak pergi. Mengatakan dia adalah anggota triad. Besok kakaknya akan membawa orang untuk membalas dendam. Namun si pemuda sama sekali tidak ambil pusing. Malah berbalik dan mulai mengajarinya. Wanita di sampingnya yang ketakutan. Memberitahunya untuk lebih waspada di masa depan. Jangan sampai terpedaya meskipun masih muda. Semoga dia bisa menemukan pacar yang lebih baik di masa depan. Sambil berbicara, kakak si preman sudah tiba di tempat kejadian. Lin, orang ini tahu betul. Saya seorang pria triad. Dia masih berani menyentuhku. Ini sungguh, dia tidak menganggapmu serius. Nak, kamu ingin melawan triadku. Menantang? Kami tidak. Mereka yang mulai membuliku. Orang ganteng ini, dia datang untuk membantuku. Mempermainkan. Gadis, kami anggota triad. Jika tertarik padamu, itu kehormatanmu. Mulut kalian sungguh kotor. Nak, katakan lagi. Nak, kamu sudah menantangku? Benar. Karena hari ini, saya berencana untuk menggantikan Lei Wengwang. Memberikan aturan kepada kalian. Bertindak semena-mena. Nama Raja Petir. Bukan sesuatu yang bisa kau panggil. Seseorang datang. Potong keempat anggota tubuhnya untukku. Berhenti. Jiang Lin. Kau sangat berkuasa. Xinyu. Keluarga bangsawan nomor 1 di Qingzhou, Xin Suolf. Putri keluarga Sen. Sen Xinyu. Akhirnya kau datang. Aku sudah bilang padamu sebelumnya. Tempat ini penuh dengan orang yang tidak jelas. Paling tidak aman. Bukan tempat yang seharusnya kau datangi. Kau memang tidak mendengarkan. Pria ini, terima kasih telah membantu tadi. Membantu keluarga kami, kian-kian. Namun, pria telah mendominasi Qingzhou selama 100 tahun. Bukan dengan sekadar omong kosongmu. Semua bisa diselesaikan. Hal berikutnya, serahkan padaku. Hanya sekelompok orang kecil.
Belum sampai pada tahap itu. Aku sudah bilang, hal ini sudah melebihi Sinsuolf. Di dalam kemampuanmu, bersikap keras tidak ada gunanya. Nona Sen harus melindungi kedua orang ini. Keluarga kami, keluarga Sen, dengan Ketua Lei dari Triad, juga memiliki sedikit hubungan. Peristiwa hari ini, saya tidak tahu apakah bisa. Berikanlah sedikit wibawa kepada keluarga Sen kami. Sampai di sini saja. Menyerang anggota kami dari Triad, dan menghina ketua kami. Sampai di sini saja. Kami akan menculikmu, Nyonya Sen. Terlalu naif, bukan? Kamu sebenarnya ingin apa? Sangat sederhana. Laki-laki, menjadi tak berdaya. Perempuan, biarkan kami membawanya kembali. Aku tidak setuju dengan apa yang kamu katakan. Aku tidak akan setuju dengan apapun. Keduanya, aku telah menjamin keluarga Sen. Kian-kian, ayo pergi. Berhenti. Kami telah menculikmu, Nyonya Sen. Orang lain mungkin takut pada keluarga Senmu. Tapi kami dari Triad tidak takut. Lagi pula, di tengah padang gurun ini, di malam yang gelap dan berangin kencang. Meskipun begitu, kami telah menculikmu, Nyonya Sen. Tidak ada seorang pun juga. Bahwa itu adalah perbuatan kami. Kamu berani? Aduh, aku sudah mendengar sebelumnya. Kami telah menculikmu, Nyonya Sen. Adalah wanita tercantik di Kingsu. Saya ingin mencobanya juga. Apakah rasanya manis? Saudara-saudara, bawa Nyonya Sen kembali, untuk bersenang-senang bersama kami beberapa hari. Jiang Lin, apa yang kamu inginkan? Melawan keluarga Sen kami. Serang. Lin, saudara. Ini, bagaimana bisa begini? Apakah kau baik-baik saja, Lin? Turunlah, putuskan. Tapi jika Anda seorang pria, berlututlah. Kakak, aku salah. Ini semua kesalahpahaman. Tolong maafkan saya. Minta maaf padanya. Nona Sen, maafkan saya, Nona. Anda sangat mulia. Maafkan kami kali ini. Bawa orang-orangmu. Pergi. Bangun. Pergi. Nakal. Sampai jumpa lagi lain kali. Saya ingin melucuti otot Anda. Kulitmu akan kucabut. Tunggu sampai para preman pergi. Pemuda itu ingin melakukan kebaikan tanpa pamrih seperti Lei Feng. Berbalik dan bersiap-siap untuk pergi. Namun, dia dihentikan oleh putri keluarga Sen. Untuk mengucapkan terima kasih atas keberanian pemuda itu, yang telah menyelamatkan sahabat baiknya. Nona dengan bangga mengeluarkan sebuah kartu bank dengan saldo jutaan. Diberikan kepada pemuda sebagai tanda terima kasih. Namun, pemuda menolaknya langsung. Dia mengatakan bahwa dia hanya melakukan hal yang seharusnya dilakukan oleh semua pria di dunia. Selama kamu laki-laki, akan berdiri tegak dalam situasi seperti ini. Tidak perlu terlalu sopan untuk hal yang mudah seperti ini. Namun, gadis itu tidak berpikiran seperti itu. Bersikeras agar pemuda menerima. Apa artinya? Pada akhirnya, identitas kita berbeda. Untuk menghindari terjadi kesalahpahaman di masa depan, urusan ini lebih baik dibayar sekali. Jadi begitu, kamu takut? Saya akan melakukan ini di masa depan. Untuk memerasmu, ambil kembali uangmu. Aku sudah bilang, saya membantu kamu hanya sebuah bantuan kecil. Nanti, kita tidak akan memiliki setiap pertemuan. Ada apa, Xin Yue? Dia tidak menerima bayaran. Hanya mungkin untuk tujuan yang lebih besar. Namun, gadis kaya dari keluarga Sen tidak pernah terpikirkan. Pemuda itu sebenarnya tidak kekurangan uang sama sekali. Dia adalah pangeran mahkota Dacia yang dihormati oleh banyak orang. Pemimpin militer yang memimpin jutaan pasukan. Dia memiliki kekuasaan yang besar. Bagaimana mungkin dia butuh bayaran sekecil itu dari gadis kaya? Tetapi, aku merasa dia bukan tipe orang seperti itu. Kamu, apakah kamu ditipu? Belum cukup banyak. Segera, dia akan segera datang menemui kamu. Ayo pergi. Xin Yue, cepat lihat. Begitu besar kehadirannya. Siapa yang mereka jemput? Ini adalah mobil mewah edisi terbatas. Dan, bahkan dilengkapi dengan kaca anti peluru. Orang yang duduk di dalam mobil pasti kaya atau berpengaruh. Kita tidak bisa mengganggu mereka. Bercerita Yin di Exin. Yin, ayo pergi sekarang. Kisah drama Douyin di Exin. Kisah drama Douyin di Exin. Dou Xin Zi.
Bawahan, Sangguan Tianxing, hormat kepada kaisar kami. Hormat kepada kaisar kami. Semua, bangkitlah, Tuan, ini, kembalikan uang kepada mereka. Kembali, ya. Tuan, kamu harus menghancurkan kuil dewa-dewa sesat di barat, menumpas pemberontakan di kuil Raja Surga, mengguncang negara-negara barat. Mereka telah mengundang keluarga kerajaan ke Laut Ilahi, untuk mengadakan pertemuan 16 negara, dan setuju, dipimpin oleh Dasa, menjadi negara induk, untuk menyatukan seluruh negara. Keluarga kerajaan sangat puas dengan ini, memutuskan 7 hari kemudian, akan diadakan di ibu kota untukmu, upacara penobatan, memahkotai Tuan sebagai Kaisar Dacia. Semua ini tidak penting. Saya bertanya, orang yang saya minta Anda periksa, apakah Anda sudah memeriksanya dengan jelas? Bersama Putri Sen dan Putri Meng Niu dari keluarga Sen, saya sudah memerintahkan Gubernur Qingsu untuk menangani hal itu. Seharusnya akan segera ada jawaban. Mantan Komandan Kota Utara, Zhuo Xuanxi, penanggung jawab Qingsu saat ini, Grup Bendera Hitam. Zhou Jingchuan, mengetahui kedatangan Anda, ingin melayani Anda. Apakah Anda mengundangnya untuk bertemu? Biarkan dia pergi. Jika ada kebutuhan, saya akan mengatur pertemuan dengan dia sendiri. Bawahan mengerti. Ngomong-ngomong, Tuan, satu hal lagi. Ada apa? Sebelum kedatangan Anda di Qingsu, keluarga kekaisaran memiliki pesan rahasia. Harus saya serahkan kepada Tuan. Katakanlah, pesan rahasia keluarga kekaisaran. Memerintahkan, menjawab panggilan kaisar. Mulai sekarang, emas, bersama Putri Sen dan Putri Menglau, Sen Xinyu. Apa katamu? Ini adalah surat pernikahan Anda. Apakah kakek ini sudah bingung? Jika Anda tidak sibuk mengatur pernikahan untuk saya. Keluarga Sen adalah keluarga terkemuka di Qingsu. Sen Yue, mengapa dia? Keluarga Sen berasal dari Qingsu, keluarga terkemuka pertama. Leluhur keluarga Sen, Sen Xie, berjasa saat menyelamatkan nyawa saat muda. Pada saat itu keluarga Tian segera berjanji dengan Sen Xie untuk menikahkan keturunan mereka sebagai penghargaan atas jasanya. Lanjutkan. Sebulan yang lalu, Sen Xie jatuh sakit parah, mengirim surat perpisahan. Keluarga Tian tidak tega, lalu merencanakan untuk membiarkan tuannya menikahi Putri Sen. Sen Yue berencana menggunakan pengaruh Anda untuk melindungi keluarga Sen, kehormatan dan kekayaan seumur hidup. Ayah, apakah dia sudah tua dan bingung? Bukankah dia sendiri memiliki anak, beberapa putra keluarga Tian? Semuanya adalah putri. Sedangkan generasi ketiga keluarga Sen juga seorang putri. Jadi begitu. Jadi ini, untuk membalas budi padaku. Pernikahan ini, saya tidak bisa menyetujuinya. Aku sudah menjadi bagiannya. Jika saya menyetujuinya, Putri Sen ini, bukankah itu akan merugikannya? Apalagi, dia mungkin juga tidak. Bisakah kamu mau menikah denganku? Hanya seorang gadis dari keluarga Sen di Qingsu bisa menikah dengan Tuan. Itu adalah keberuntungan yang didapatnya selama beberapa generasi, yang membuatnya bisa menikah dengan Tuan. Belum tentu giliran dia menyetujui atau tidak. Masih banyak cara untuk membalas budi. Tidak perlu begitu. Biarkan aku menikah denganmu. Hanya melindungi keluarga Sen seumur hidup. Sangguan, bawahan di sini. Perintahkan seseorang untuk mengatur upacara penobatan. Undangan. Kirimkan satu salinan ke keluarga Sen. Ingatlah, kirimkan undangan kenaikan naga. Dan juga, markas besar kelompok bendera hitam kekaisaran. Untuk keluarga Sen. Semua aset di bawah namanya. Membuka pintu kemudahan yang besar. Oh ya, berikan lagi kepada Sen. Sen Xinyu, kirim beberapa hadiah kecil. Sebagai hadiah pernikahan masa depannya. Mahar yang kuberikan padanya. Tuan, hanya ada 8 undangan kenaikan naga. Hanya 8 pilar besar yang berhak mendapat undangan ini. Layak untuk menerima undangan ini. Keluarga Sennya, sepertinya akan sukses besar. Pergi dan lakukan. Dan juga, siapkan mobil. Tuan, Anda akan pergi kemana? Pergi ke rumah Sen. Pembatalan pernikahan. Ying Yuan. Apa yang dipikirkan oleh kakek? Mengapa dia mengatur pernikahan sebelum jatuh sakit? Akan mengatur untuk Xinyu. Mengatur pernikahan seperti ini. Ying Yuan ini, saya telah menyelidiki. Tidak ada ayah atau ibu. Latar belakangnya misterius. Menurutku,
Dia berasal dari keluarga kecil. Rakyat jelata. Aku pikir kakek sudah bingung karena sakit. Anak perempuanku, Xin Yue, cantik dan anggun. Masih muda. Seorang pianis berkelas dunia. Pianis merupakan permata paling bersinar di seluruh Qingzhou. Bahkan keluarga kerajaan di Suozhou, keluarga Guan Longli, keluarga bangsawan seperti mereka ingin melamar. Semua harus dipertimbangkan. Apakah mereka pantas? Dia hanya seorang petani dari desa, bermimpi untuk bersatu. Anak perempuanku, Xin Yue, adalah keturunan terbaik keluarga Shen kami. Takdirnya, hanya bisa menjadi bagian dari keluarga bangsawan di ibu kota. Bagaimana mungkin menyerahkan diri pada orang yang tidak berguna, mencemarkan nama baik keluarga kami, dan membuat permata ini tercemar? Benar, memang begitu. Namun kekuasaan kakek masih berlaku. Kau pikir, jika kakek ini bangun nanti, menyalahkan? Ini bisa. Ini kabar baik, kabar besar. Apa kabar baiknya? Dari mana datangnya kebahagiaan ini? Ibu, barusan gubernur mengirim pesan bahwa kaisar akan mengunjungi Qingzhou. Dia memanggil untuk bertemu dengan kakak saya, dan memerintahkan Qingzhou dan ibu kota terhadap perusahaan keluarga Shen kami, memberikan lampu hijau besar. Apa katamu, pangeran yang diharapkan? Apakah itu orang itu, yang dikenal sebagai pemimpin departemen perang, akan segera diangkat sebagai pangeran yang diharapkan ke-9? Benar, itu adalah tokoh legendaris itu. Pangeran yang diharapkan. Mengapa begitu menguntungkan bagi keluarga Shen kami? Begitu disukai. Apakah mungkin? Apakah dia juga mendengar nama kecantikan wanita tercantik di Qingzhou, terpesona oleh Xin Yue, akan menikahi Xin Yue sebagai permaisuri? Benar, sangat mungkin. Setelah semua, jika kita melihat seluruh Qingzhou, hanya kakak saya yang memenuhi syarat untuk menjadi permaisuri pangeran yang diharapkan. Sangat bagus, sangat bagus. Jika bisa menjadi kerabat kekaisaran pangeran yang diharapkan, keluarga kerajaan, maka keluarga Shen kita akan sukses besar. Ini adalah kesempatan besar. Kesempatan seperti ini tidak boleh dilewatkan. Telepon, pergi. Ibu, mengapa kamu menelepon begitu pagi? Ada apa? Xin Yue, ibu akan memberitahumu. Pangeran yang diharapkan tiba di Qingzhou, memilihmu untuk menjadi permaisuri. Orang yang terbaik di dunia. Kaisar yang berkuasa di dunia. Ibu, apa maksudmu dengan ini? Dari mana kamu mendapatkan informasi ini? Informasi ini pasti benar. Ibu ingin bertanya padamu. Kakekmu yang mengatur ini untukmu. Pertunangan itu. Bagaimana pendapatmu? Kamu bicara tentang Ying Yuan. Ibu, tolong batalkan pertunangan itu untukku. Batalkan saja. Pada akhirnya, dia dan aku berasal dari dua dunia yang berbeda. Dipaksa bersama tidak ada artinya. Baiklah, tidak heran dia adalah putriku. Tapi, ibu, pada akhirnya, ini tentang keluarga Shen kita. Pelanggaran kontrak terjadi terlebih dahulu. Saat membatalkan pertunangan, kamu harus bersikap sopan. Jangan pernah memaksa orang lain. Nanti, membuat orang merasa bahwa keluarga Shen kita sedang membuli orang. Ibu mengerti. Kamu jangan ikut campur. Apa maksudmu, ibu? Saya mempunyai keputusan akhir mengenai masalah ini. Pertunangan Xinyu dan Ying Yuan dibatalkan. Cari seseorang untuk menanganinya. Jangan biarkan dia menghancurkannya. Keluarga Shen saya mendapat kesempatan besar. Kesempatan besar. Suatu hari nanti, meskipun kakek sudah bangun, pasti akan setuju dengan langkahku ini. Benar. Harus begitu. Nyonya, ada seorang pemuda bernama Ying Yuan datang. Pemuda mengatakan ingin bertemu dengan Nyonya muda. Apa? Selamat pagi, Nyonya Shen. Namaku Ying Yuan. Kali ini datang. Saya tidak tertarik. Tahu namamu. Kamu datang. Bukankah itu katak? Ingin makan daging angsa. Ingin menikahi Xinyu di rumahku. Aku mengatakan padamu kebenarannya. Kamu sampah ini. Belum pantas masuk ke pintu besar keluarga Shenku. Saya pikir Anda mungkin begitu. Salah paham dengan maksudku. Saya tidak. Bukan apa-apa. Kamu juga tidak bisa buang air kecil. Lihatlah dirimu sendiri. Kamu dari keluarga kecil. Miskin. Dengan alasan apa kamu akan menikahi kakakku? Anak muda. Keluarga Shen adalah keluarga terkemuka di Qingzhou. Bukan untukmu yang rendahan. Bisa dijangkau. Melebihi kemampuanmu. Nyonya Shen. Keluarga Shen yang telah berdiri selama 100 tahun. Itulah cara kalian melayani tamu. Tamu. Anda juga pantas mendapatkannya. Di keluarga Shenku, kamu bahkan tidak pantas menjadi anjing. Sama sekali tidak. Nyonya Shen. Mulutmu
Harap bersihkan sedikit. Bagaimana? Menyentuh harga diri rendahmu. Kamu yang lemah. Saya tahu betul tipe orang seperti kamu. Apa yang ada dalam pikiranku? Kamu pada dasarnya ingin memanfaatkan pernikahan ini, memanfaatkan kekuasaan keluarga Sen, untuk mengubah nasibmu yang miskin. Ingin menjadi burung Phoenix yang terbang tinggi. Tapi kamu harus mengerti, Phoenix, baik di atas cabang maupun di tanah, dia lahir sebagai Phoenix. Sedangkan kamu, hanya akar rumput di lumpur, lebih rendah dari ayam kampung. Keduanya tidak bisa dibandingkan. Saya sarankan kamu pulang lebih awal, mandi dan tidur saja. Jangan bermimpi siang bolong. Setelah semua yang dikatakan, maksud Nyonya Sen adalah, apakah pura-pura bodoh itu menyenangkan? Serahkan surat pernikahan. Simpanlah rahasia ini dalam hatimu. Kemudian keluar dari keluarga Sen. Kalau saya tidak membayar, tidak mau, kamu mungkin belum tahu. Sinyuku sudah diperhatikan oleh Kaisar Ying, akan segera menjadi permaisuri Kaisar Ying. Jika kamu tetap keras kepala, konsekuensinya, kamu tidak akan sanggup menanggungnya. Kenapa kau tertawa? Aku tertawa. Keluarga Sen Anda benar-benar sekelompok orang yang sempit pandangannya. Bodoh yang merasa dirinya benar. Kau bicara apa dengan sembarangan? Mencari mati. Gubernur Qingzhou, Zhao Zi, Tuan Zhao sudah tiba. Nyonya Sen, apa kabar? Jangan-jangan. Permisi, bertemu Tuan Gubernur. Tuan Gubernur datang ke rumah Sen. Keluarga Sen benar-benar bersinar. Silakan duduk di tempat duduk utama. Tidak perlu duduk. Pendeta datang kali ini merupakan perintah Kaisar untuk memberikan hadiah kepada Miss Sen Sinyu. Hadiah dari Kaisar untuk Sinyu. Bawa masuk. Sesuai perintah Kaisar, memberikan hadiah berharga kepada keluarga Sen. Sepasang cangkir jade 9 naga, 8 gelas mutiara malam Laut Selatan, 999 gram emas murni, 48 batang-batangan emas, dan juga upacara penobatan Kaisar. 1 lembar undangan. 7 hari kemudian, mengundang keluarga Sen untuk hadir, bersama-sama merayakan. Serius, upacara penobatan Kaisar. Undangan. Hanya 8 negara bagian. Hanya keluarga kerajaan yang bisa mendapat kehormatan ini. Orang yang mendapat kehormatan ini dapat disejajarkan dengan ribuan orang. Baik, baik. Anakku, tolong sampaikan kepada Yang Mulia Gubernur untuk memberitahukan kepada Kaisar, jika keluarga Sen benar-benar sampai pada saat itu, akan selalu menghargai kasih sayang Kaisar, pasti akan pergi. Nyonya Sen telah mendapat perhatian Kaisar. Jika keluarga Sen saya benar-benar sampai pada hari itu, ini akan membawa kami ke langit ke-9. Mohon jangan khawatir, Yang Mulia Gubernur. Jika keluarga Sen saya benar-benar sampai pada hari itu, akan selalu diingat kebaikan Yang Mulia Gubernur. Seseorang datang. Segera siapkan jamuan minum. Saya ingin mengundang Yang Mulia Gubernur. Tidak perlu jamuan minum. Saya harus kembali melaporkan kepada Kaisar. Permisi. Nyonya Sen, ini adalah hanya seorang pengemis. Segera usir pengemis. Begitu besar di seluruh dunia, mungkin hanya Kaisar yang bisa melakukan hal seperti ini. Luar biasa. Sekarang lihatlah dirimu dengan jelas. Kamu bahkan kesulitan makan. Sedangkan Kaisar, untuk mengejar Sinyu di keluarga saya, setiap tindakan, nilainya miliaran. Ini untukmu seumur hidupmu. Tingkat yang tidak akan pernah kamu capai. Kenali dirimu sendiri. Kamu, jika aku bilang, sebenarnya ini adalah hadiah dari saya, apakah kalian percaya? Hadiah dari kamu. Mengapa kamu tidak bilang, kamu adalah Ying Huang? Benar, kamu benar. Aku adalah Ying Huang. Baiklah, kamu bilang kamu Ying Huang. Jadi aku adalah keluarga Tian. Benar-benar sombong. Pemuda, Ying Huang adalah murid langsung keluarga Tian. Pemimpin departemen perang. Mengendalikan pasukan di seluruh dunia. Kamu pikir kamu siapa? Berani berpura-pura menjadi dia. Tuan tua, sudah bosan hidup. Ying Yuan. Aku pikir kamu tidak bisa menerima kenyataan. Jadi, gila.
Anda tidak percaya, kan? Percaya padamu, ada setan. Jadi aku akan membuktikan padamu. Baik. Aku sangat tidak suka sikap keluarga Sen. Ambil kembali semua yang telah kuberikan. Berpura-pura. Aku ingin melihat seberapa baik kamu bisa berpura-pura. Aktingnya cukup bagus. Jika tidak tahu, benar-benar berpikir dia adalah Ying Huang dari Daxia. Cukup. Aku tidak punya waktu. Aku tidak punya waktu untuk menontonmu berakting di sini. Aku akan memberikanmu satu kesempatan terakhir. Serahkan surat nikah. Keluar dari rumah Sen. Jika tidak, Tuan Sangguan Tianxing telah tiba.